Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video ini berjudul Strategi Efektif dalam Mengerjakan Soal Reading Comprehension pada tes TOEFL. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Atmajaya. Kami membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UAS di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, nama saya Aminah Martauli. Halo semuanya, nama saya Laili Nasriyah, salam kenal. Halo semuanya, nama saya Hendri Nikolastari, salam kenal. Halo semuanya, saya Yurika Dewi, salam kenal. Oke teman-teman, setelah kalian menonton video ini, kalian akan mendapatkan yang pertama, kalian akan menjawab soal dengan cepat dan efektif. Yang kedua, kalian bisa menganalisis soal tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa meningkatkan kemampuan membaca kalian. Dan yang terakhir, kalian akan melatih fokus kalian. Mari kita belajar bersama teman-teman. Baik teman-teman, dikarenakan reading comprehension ini juga merupakan salah satu bagian dalam tes bahasa Inggris, baik ujian di sekolah maupun dalam ujian seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan semacamnya. Hal itu menunjukkan bahwa reading comprehension itu penting untuk kita pelajari dan kita kuasai. Namun, nggak sedikit nih yang ternyata mengalami kesulitan untuk mempelajari dan menguasainya. Mungkin terhambat karena berbagai kendala. Maka dari itu, kami akan memberikan tips and trick cara mengerjakan reading comprehension. Terdapat 6 indikator atau jenis soal yang didapati dalam reading comprehension. Yang pertama ada main idea question. Soal ini bertanya tentang mencari ide utama, topik atau judul yang pas yang sesuai dengan teks cerita. Yang kedua ada stated detail question. Soal ini bertanya tentang informasi detail mengenai teks cerita yang diberikan. Yang ketiga ada unstated detail question. Soal ini bertanya tentang informasi detail yang salah mengenai teks cerita yang diberikan. Dan yang keempat ada vocabulary question. Soal ini bertanya tentang kosakata pada teks cerita. Kosakata bisa ditanya dalam bentuk arti atau definisi, sinonim, ataupun antonim. Yang kelima ada reference question. Soal ini bertanya tentang informasi detail mengenai rujukan subjek atau seseorang pada teks cerita. Dan yang keenam ada conclusion question. Soal ini bertanya tentang kesimpulan yang didapat dalam teks cerita. Dan yang ketujuh ada purpose question. Soal ini bertanya terdapat 6 indikator atau jenis soal yang didapati dalam reading comprehension. Yang pertama Mengenai my idea question. Seperti yang dijelaskan, soal ini bukan hanya untuk bertanya tentang mencari ide utama, tetapi terkadang bertanya menjadi topik dan judul sesuai dengan teks cerita. Strategi untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama, membaca kalimat pertama pada setiap paragraf yang ada. Yang kedua, carilah tema atau ide yang sering muncul pada setiap kalimat pertama pada paragraf yang ada. Yang ketiga, kalian bisa langsung untuk yang pertama mengenai my idea question. Mari kita coba ke dalam latihan soal. Kalian bisa pause di rumah dan mencoba menjawab. Jika kita lihat pada soal nomor 1, mempertanyakan judul yang pas untuk teks cerita. Mari kita coba telaah pada soal nomor 1. Pada pertanyaan ditanya mengenai judul yang pas pada teks cerita. Seperti strategi yang diberikan, kalian bisa lihat pada kalimat pertama, pada paragraf pertama berbicara tentang a planet is a body that revolves bla bla bla. Lalu di kalimat pertama pada paragraf kedua juga berbicara tentang the planets. Sudah jelas bahwa judul yang pas adalah D, the planets. Oke, sekarang coba kalian kerjakan sendiri. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang Udah tahu kan tentang strategi menemukan ide utama atau main idea. Sekarang yang kedua yaitu stated detail question, yang mana menggali informasi secara detail. Contoh teksnya yaitu mengenai Pak Jokowi. Dan pertanyaannya itu bisa seperti berapa umur Pak Jokowi. Nah, cara untuk menyelesaikannya yaitu yang pertama, kalian bisa membaca pertanyaan terlebih dahulu dan mencari kata kuncinya. Lalu yang kedua, kalian membaca cepat dan mencari kata kunci tersebut di dalam teks. Dan yang ketiga, kalian mencari jawaban tersebut pada teks. Dan yang keempat, kalian mengeliminasi jawaban-jawaban sehingga ketemu deh jawabannya. Mudah kan? Selanjutnya,
Kita coba dalam latihan soal ya. Kalian bisa pause dan coba di rumah. Dan jika kita lihat, yaitu soal 1 mengenai Carl Sagan. Oke, dilihat dari soal, yaitu pertanyaannya mengenai siapa itu Carl Sagan. Oke, berarti kata kuncinya yaitu Carl Sagan. Kita cari lagi ya kata kuncinya di dalam teks. Dan pada di kotak merah yaitu Principal Writer Carl Sagan. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah B. He is a principle of cosmos. Oke, coba kalian kerjain soal ini ya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Yeay. Oke, sekarang kalian sudah mengerti nih gimana strateginya dalam mencari detail information. Untuk yang ketiga, mengenai unstated detail questions, seperti yang dijelaskan, soal ini bertanya tentang informasi detail yang salah mengenai teks cerita yang diberikan. Misalnya nih, contoh teks cerita mengenai burung cendrawasih. Pertanyaan bertanya, menurut informasi tentang cendrawasih di atas, yang manakah informasi yang salah? Nah, strategi untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, membaca pertanyaan dan melihat kata kunci pada soal. Lalu yang kedua, lakukan baca cepat untuk mencari kata kunci pada teks cerita. Kemudian yang ketiga, carilah jawaban yang salah pada teks berdasarkan kata kunci. Lalu yang terakhir yaitu mengeliminasi jawaban yang menurut kalian paling tepat. Baiklah, mari kita coba ya ke dalam latihan soalnya. Kalian bisa pause di rumah dan coba menjawab. Jika kita lihat pada soal nomor 1, ini mempertanyakan informasi yang salah mengenai pergerakan solar sistem. Baiklah, mari kita coba telaah pada soal nomor 1 ya. Pada pertanyaan ditanya mengenai informasi yang salah mengenai pergerakan solar system planet. Kita sudah punya kata kunci nih, planet, solar system, dan travel. Mari kita langsung mencari kata kuncinya pada teks ya. Bisa dilihat pada teks bahwa planets travel in orbit around the stars. All of the planets of the solar systems revolve in elliptical orbits. Sudah jelas bahwa jawaban yang salah adalah yang C. Stay one position. Oke, sekarang coba teman-teman kerjakan sendiri ya. Yap, betul. Jawabannya yang A. Tangan. Oke. Sekarang kalian sudah mengerti strategi mencari informasi detail yang salah. Untuk yang selanjutnya ada vocabulary question. Seperti yang telah dijelaskan, soal ini bertanya tentang kosakata pada teks cerita. Kosakata bisa ditanya dalam bentuk arti, sinonim, ataupun antonim. Strategi untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama, membaca pertanyaan dan melihat kalimat yang dirujuk pada soal. Dan yang kedua, telaah kosakata pada kalimat yang dirujuk, kalimat sebelum ataupun sesudahnya. Dan yang ketiga, eliminasi jawaban yang menurut kalian salah. Yang keempat, perbanyak kosakata untuk dirimu sendiri. Mari kita coba ke dalam latihan soal. Kalian bisa pause video ini di rumah dan coba menjawab. Jika kita lihat pada soal pertama, mempertanyakan kata struck. Bisa diganti dengan kosakata apa ya? Nah, jenis soal di atas sudah jelas mengenai sinonim. Nah, setelah tadi kalian mencoba menjawab pertanyaan pertama, mari kita lihat. Kata struck itu bisa diganti dengan kata apa ya? Setelah tahu kosakata apa, mari kita coba lihat kalimat yang dirujuk. Kalian bisa baca kalimat dengan seksama. Jawaban yang benar adalah B, pounded. Nah, oke, sekarang kalian bisa coba kerjakan sendiri. Yap, betul. Jawaban yang benar adalah E. Give a floor. Nah, oke. Sekarang kalian sudah mengerti mengenai strategi mencari kosakata yang tepat. Untuk yang kelima, mengenai reference question. Seperti yang dijelaskan, soal ini bertanya tentang informasi detail mengenai rujukan subjek atau seseorang pada teks cerita. Strategi untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama, membaca pertanyaan dan melihat kata kunci subjek yang dirujuk pada soal. Yang kedua, telaah subjek pada kalimat yang dirujuk. Bukan hanya kalimat yang dirujuk, tetapi kalimat sebelumnya dan yang sesudah. Yang ketiga, kalian bisa eliminasi jawaban root yang kalian salah. Mari kita coba telaah ke dalam latihan soal. Kalian bisa pause di rumah dan coba menjawab. Jika kita lihat pada soal nomor 1 mempertanyakan kata they dirujuk pada subjek siapa? Mari kita coba telaah pada soal nomor 1.
Pada pertanyaan ditanya mengenai kata they dirujuk pada subjek siapa. Setelah tahu kata kunci apa, mari kita coba lihat kalimat yang dirujuk. Lalu kalian bisa baca kalimat sebelumnya, juga persis seperti di kotak merah. Sudah jelas bahwa jawaban yang benar adalah B, these plants. Oke, sekarang coba kalian kerjakan sendiri. Ya, betul, jawabannya C. Oke, sekarang Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan ya mengenai strategi dalam mencari subjek pada suatu rujukan. Nah, untuk yang keenam ini yaitu mengenai conclusion questions. Seperti yang dijelaskan, soal ini bertanya tentang kesimpulan yang terdapat dalam sebuah cerita. Strategi untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, yaitu membaca kalimat pertama ataupun akhir pada setiap paragraf yang ada. Kemudian yang kedua yaitu mencari kesimpulan atau ide yang sering muncul pada setiap kalimat pertama pada paragraf yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu sekarang teman-teman sudah mengerti. Kita coba dalam latihan soal ya. Kalian bisa pause dan coba di rumah. Mari kita coba telaah pada soal nomor 1. Bisa dilihat ya, soal nomor 1 itu ditanya mengenai kesimpulan pada teks. Dan dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa kita harus berfokus pada awal kalimat atau akhir kalimat. Kita bisa lihat kotak merah tersebut ya. Sudah jelas bahwa jawaban kesimpulannya yaitu C. Baik, sekarang silakan teman-teman coba kerjakan ya. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Tentang baik. Wah, berarti kalian sudah tahu ya strategi dalam menjawab kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu tentang purpose question, yang mana di sini sudah jelas ya bahwasanya mencari tentang tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Nah, strateginya yaitu yang pertama kalian telah dulu nih cerita tersebut apa deskriptif, naratif, recount atau analytical. Kalau deskriptif kalian bisa menemukan jawabannya yaitu to describe atau to give information . Kalau recount kalian bisa membuat jawaban seperti to tell atau kalau misalnya teksnya naratif kalian bisa mencari jawaban dengan to entertain atau to tell . Dan yang terakhir yang keempat, kalau misalnya teksnya analytical text kalian bisa mencari jawaban to persuade atau to give information . Lalu kalian eliminasi jawaban tersebut yang menurut kalian salah. Coba ke dalam latihan soal. Kalian bisa pause di rumah dan coba menjawab. Jika kita lihat pada soal nomor 1 mempertanyakan tentang tujuan teks cerita mengenai pollution. Pada pertanyaan ditanya mengenai tujuan pada teks cerita. Seperti yang diberitahukan sebelumnya, kalian bisa berfokus pada strategi yang kami berikan sebelumnya. Kalian perlu mengidentifikasi jenis teks dulu. Jika dilihat bahwa teks cerita adalah teks analitikal, jelas bahwa tujuan teks cerita analitikal adalah A. To persuade the reader about the car should. Pada pertanyaan ditanya mengenai. Sekarang teman-teman coba jawab soal ini ya. Yap, benar. Jawabannya adalah E. Yeay. Tips lainnya dari kami, yang pertama, perbanyak latihan soal TOEFL di rumah dengan menggunakan timer, sehingga waktu bisa disesuaikan. Yang kedua, perbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, tidak menghabiskan waktu di satu soal yang sama. Yang terakhir, jika kehabisan waktu, jangan lupa untuk mengisi soal yang belum diisi. Soal harus dikerjakan semua ya. Tips lainnya dari kami. Terima kasih